Racikan berita. Pertama, Ridwan Kamil adalah bagian dari operasi jahat. Kes Hanifah menyatakan Ridwan Kamil adalah bagian dari operasi jahat. Dia sangat tidak layak, tidak pantas untuk dipilih karena dia bagian dari partai-partai ini. Dia tidak akan berani maju di Jakarta kalau Anies Baswedan tetap maju. Itu sudah saya nyatakan dari tanggal 20 Juni. Jadi bukan baru, bahkan sebelum penyegalan itu terasa, itu sudah kita ketahui. Jadi relawan-relawan yang menyatakan kepada Ridwan Kamil, saya katakan mereka, mohon maaf agak kasar, tapi harus dengan kasar, tidak lebih hanya seorang pelacur. Baik, mantap. Mantap. Kalau tidak suka, tidak puas hadapi Kes Hanifah, buat diskusi, saya benarkan semuanya. Yang kedua, teman-teman semua, mungkin pernah dengar mengenai lihat mubahala saya di TV. Ya. Pernah yang lihat pada saat saya menantang dari partai PKS untuk mubahala di Ayu TV. Lalu dia katakan Anda harus mubahala ke pemimpinnya. Sesungguhnya bahwa pemimpinnya itu sudah saya mubahala lebih dahulu. Namanya Abu Bakar Al-Habsyi. Dia adalah bagian dalam dari semua ini. Abu Bakar Al-Habsyi adalah bagian dari kejahatan. Dia adalah dalam dari semua ini, dari PKS. Saya harap PKS segera memecat manusia itu. Saya berharap. Kalau tidak, ya siap-siap PKS menerima hubungannya dari kita semua. Mantap. Mantap. Teman-teman semua, kita sudah rasakan apa yang terjadi sekarang ini. Sesungguhnya bukan hal yang tidak terprediksi, sudah terprediksi. Padahal saya diskusi dengan Gabriel Harun, di forumnya sama, rakyat bersuara. Saya mengatakan bahwa proses yang busuk akan menghasilkan yang busuk pula. Saat itu Pilpres baru saja selesai. Saya katakan Pilpres itu prosesnya busuk, maka akan menghasilkan hal yang busuk pula. Busuknya sekarang ini sudah terlihat. Bagaimana mereka melakukan penyegalan terhadap Anies Baswedan. Itu adalah salah satu kebusukan. Pagi tadi teman kita, saudara kita Gabriel Harun Rumah di Indonesia. Diskusinya dibubarkan oleh preman. Kalau dulu yang membubarkan diskusi adalah aparat di masa 80-an, sekarang yang membubarkannya adalah para preman. Jadi kita sesama kita diadu agar bertengkar bertarung sesama kita. Ini adalah bagian dari kebusukan itu sendiri. Dan kalau ini didiamkan terus-menerus, bukan hanya demokrasi yang runtuh, tapi negara ini pun akan runtuh akhirnya karena rakyat bersama rakyat selamanya diadu. Dan kita tidak tegak lagi sebagai anak bangsa. Dan wadah perlawanan kita tidak banyak. Hanya cukup mengatakan tidak kepada semua. Tidak kepada tiga calon, tidak kepada sistem yang busuk itu, tidak selama sistem demokrasi tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya, tidak apabila hukum tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Maka kita akan terus melawan, walaupun banyak pengkhianat yang kita sendiri. Jadi bagian dari pengkhianat biasa itu adalah watak dari kebijakan yang selamanya selalu ada. Dan kita patut bersyukur, alhamdulillah kita masih tetap berdiri tegak di sini di jalan yang lurus. Kita tetap tegak di sini istiqomah, karena kita tidak tergadaikan, tidak bisa terbeli oleh mereka. Alhamdulillah, artinya kita terselamatkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan berita.